Pada bagian pertama dari renungan kita ini, cepat untuk mendengarkan dan lambat untuk berbicara, kita telah dihantar untuk sampai kepada keyakinan bahwa iman adalah hasil mendengarkan. Rasul Yakobus telah mengingatkan kita untuk cepat mendengar. Maka nasihat Yakobus, cepat mendengar tapi lambat untuk bicara dan marah, adalah tips hidup bahagia yang tak perlu dipersoalkan oleh otak kita, tapi perlu sesegera mungkin dilaksanakan oleh hidup. Para pendengar memang tidak banyak bicara. Ia berbicara hal-hal yang perlu dan membangun saja. Pendengar sabda tidak mengenal kata-kata kutuk dan kata-kata kotor. Hal ini diingatkan oleh Rasul Petrus dalam suratnya. Katanya demikian, mari kita simak. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini dalam 1 Petrus 3 ayat 8-9. Maka banyaklah mendengar. Kegiatan mendengar perlu dilatih. Kita harus terbiasa mendengar. Tapi perlu diingat, manusia dilahirkan sebagai pendengar. Lihat saja bayi yang belum tahu berbicara dan belum mampu menggunakan pikirannya. Ia banyak diam dan mendengar. Semakin tenang seorang bayi, semakin banyak orang menyenanginya. Ah, bayimu baik sekali loh, nggak rewel, nggak banyak nangis. Ini berarti orang yang mendengar secara tulus membuat orang lain merasa senang dan bahagia. Orang yang cepat mendengar memang tidak akan banyak bicara. Kata-kata yang dia ucapkan bisa dipertanggungjawabkan. Dia simak dulu, mempertimbangkan dengan baik sebelum mengucapkan kata-kata. Orang yang banyak mendengar pastilah tidak temperamental, emosional, marah-marah. Dari orang yang cepat mendengarkan bisa terwujud nasihat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Lidah yang tidak bertulang bisa diatur oleh kegiatan mendengarkan dari hati. Petrus mengingatkan kita, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang tidak banyak bicara bukan orang bodoh atau apatis. Kata-kata yang diucapkan telah terpilih. Kita tentunya tidak mengikuti nasihat nenek panjang umur ini. Seorang nenek berumur 101 tahun didorong oleh cucunya di atas kursi roda masuk ke ruang resepsi pernikahan tetangganya. Setelah makan mie goreng dengan lahap, pengantin bertanya, "Nek, kok nenek bisa sampai berusia 101 tahun ya? Apa sih resepnya, Nek? Tolong dong kasih tahu." Nenek bilang, aha. Karena telinganya sudah kurang berfungsi, si cucu membisikkan ke telinga nenek, Nek, pengantin tanya, bagaimana kok nenek bisa berumur panjang? Apa resepnya, Nek? Oh, kata nenek. Nak pengantin, kalau mau umur panjang, mesti dapat penyakit kayak nenek.
Penyakit apa, Nek? Cucu berbisik lagi ke telinga nenek. Nek, pengantin tanya, penyakit apa? Nenek bilang, penyakit nenek adalah tuli. Loh, apa hubungannya, Nek? Kata pengantin. Kenapa harus tuli, Nek? Cucu berbisik ulang lagi kepada neneknya. Nek, pengantin tanya, kok harus tuli? Nenek bilang, ya iya nak, kalau kita tuli, kalau dipanggil Tuhan, kita nggak dengar, maka nggak mati-mati. Bukan ini yang kita maksudkan. Kemampuan mendengar perlu dilatih dan diasah. Bagaimanakah cara kita melatih pendengaran? Siapakah yang pertama-tama sekali perlu didengarkan? Dengarkanlah sepenuh hati pertama-tama sahabat Anda yang paling dekat dengan Anda sendiri, yakni diri Anda sendirilah yang paling dekat dengan Anda. Maka dengarkanlah diri Anda. Kita sudah mengamini bahwa diri kita terdiri dari banyak bagian yang membentuk kesatuan utuh setiap individu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita juga memiliki unsur-unsurnya yang khas yang membentuk kesatuan jiwa, termasuk kepribadian dengan semua unsurnya. Sebagai ciptaan Allah, manusia juga adalah